Riwayat tanah adalah rangkaian peristiwa penguasaan dan atau kepemilikan atas suatu bidang tanah oleh seseorang atau badan hukum berdasarkan dokumen-dokumen tanah yang mencatat data fisik dan data yuridis objek tanah yang bersangkutan. Riwayat tanah merupakan bagian terpenting dalam menelusuri identitas dan status hukum suatu objek tanah. Dari riwayat tanah itu dapat diketahui siapa dan pihak mana yang benar-benar sah menurut hukum untuk diakui dan dinyatakan sebagai pihak yang menguasai dan atau pemilik tanah tersebut. Dengan mengetahui riwayat tanahnya pula dapat diketahui apakah bukti hak atas tanah baik dalam bentuk sertifikat ataupun surat-surat lain benar-benar sah atau tidak sah. Sebab meskipun sertifikat merupakan satu-satunya bukti hak atas tanah, namun jika sertifikat tersebut diterbitkan tanpa sesuai dengan riwayat tanahnya, maka penerbitan sertifikat tersebut menyalahi prosedur sehingga oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum. Dan riwayat tanah yang sedang Anda simak melalui channel Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah ini adalah riwayat tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan yang telah cukup lama disembunyikan, dirahasiakan, dipendam sedalam-dalamnya oleh oknum-oknum pejabat pemerintah sejak zaman Orde Baru sampai dengan oknum pejabat pemerintahan sekarang, karena di dalamnya terdapat fakta-fakta tentang kekejian, kekejaman, dan kelicikan para mafia tanah yang berlindung di balik nama negara dan pemerintah dalam mewujudkan ambisi pribadi dan kelompoknya untuk dapat menguasai dan memiliki tanah milik masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka yang luasnya ratusan hektar itu dengan cara mudah dan murah. Riwayat tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka dengan sengaja disembunyikan, dirahasiakan, dipendam sedalam-dalamnya dari khalayak publik karena di dalamnya terdapat fakta-fakta bahwa tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut bukanlah tanah negara milik Departemen Penerangan atau RRI, bukan pula tanah negara milik Kementerian Agama Republik Indonesia, bukan pula milik Universitas Islam Internasional Indonesia. Akan tetapi, tanah tersebut adalah tanah yang berstatus hak milik adat kepunyaan masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan. Pada episode ke-6 telah dikemukakan tentang upaya Departemen Penerangan atau RRI untuk dapat memiliki bukti hak atas tanah milik masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka berupa sertifikat hak pakai pengganti dari sertifikat hak pakai sebelumnya yang diakuinya hilang dan terbakar. Padahal sebenarnya bukan hilang apalagi terbakar, tetapi tidak pernah ada alias fiktif.
fiktif. Usaha Departemen Penerangan tersebut berhasil gemilang karena pihak Kantor Pertanahan Kota Depok menerbitkan sertifikat hak pakai pengganti sesuai permintaan Departemen Penerangan atau RRI, yaitu sertifikat hak pakai nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia Sekyu Direktorat Radio Sekyu Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia. Padahal Kantor Pertanahan Kota Depok mengetahui dengan jelas bahwa kedua sertifikat induk yang digantikannya adalah sertifikat fiktif. Nah, saudara, pada episode ke-7 ini kita akan sama-sama menyaksikan apa dan bagaimana langkah-langkah strategis dan sistematis yang dilakukan Departemen Penerangan atau RRI dalam upayanya mengokohkan kekuatan hukum sertifikat hak pakai pengganti miliknya yang abal-abal itu. Mengapa harus dikokohkan? Karena siapapun pasti tahu, siapapun pasti paham, tak perlu bertanya kepada pakar atau praktisi hukum. Selama punya akal sehat dan mampu berpikir objektif, pasti akan berpendapat sama bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan sebagai sertifikat pengganti dari sertifikat yang tidak jelas keberadaannya alias fiktif adalah sertifikat yang tidak memiliki legitimasi hukum apapun sehingga layak dan patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Sertifikat hak pakai nomor 00001 Cisalak tahun 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok untuk dan atas nama Departemen Penerangan atau RRI tersebut adalah nyata-nyata sebuah sertifikat pengganti dari sertifikat fiktif, yaitu sertifikat hak pakai nomor 2 Curug tahun 1981 dan penggantinya nomor 1 Cisalak tahun 1995 yang nyata-nyata tidak jelas keberadaannya alias fiktif. Menyadari kelemahan sertifikatnya itu, maka untuk mengokohkan status hukum sertifikat abal-abal tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang sah adalah dengan cara memanfaatkan lembaga peradilan. Melalui putusannya, lembaga peradilan dapat mengokohkan status hukum sertifikat atau surat tanah yang semula bermasalah secara hukum menjadi sertifikat yang sah dan mengikat. Namun, cara inilah yang kemudian diidentifikasi oleh Kementerian ATR BPN RI sebagai salah satu modus praktik mafia tanah sebagaimana disebutkan dalam Juknis Kementerian ATR BPN RI nomor 01/Juknis D.7 Romawi /2018 tentang pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Entah kebetulan ataukah memang sudah direncanakan sebelumnya, yang pasti pada tahun 2009 terjadilah sengketa hukum perdata antara Departemen Penerangan atau RRI beserta instansi pemerintah terkait melawan ahli waris Samuel de Mayer Faber yang diperiksa, diadili, dan diputus di Pengadilan Negeri Depok dalam perkara nomor 133/PDT-G/2009
_PN_DPK. Pihak Departemen Penerangan berkedudukan sebagai tergugat dan penggugatnya adalah ahli waris Samuel de Meyer. Kendatipun dalam proses persidangan perkara tersebut banyak terungkap fakta-fakta tentang keterangan, pengakuan, dan pernyataan Departemen Penerangan yang dinilai bohong penuh rekayasa terkait usahanya untuk dapat menguasai dan memiliki tanah masyarakat Bojong-Bojong Malaka tersebut. Namun target dan tujuan utama usahanya untuk memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan sertifikat abal-abalnya itu sah dan berkekuatan hukum tercapai dengan sangat sempurna. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutus perkara tersebut dengan amar putusan menyatakan sertifikat hak pakai atas nama Departemen Penerangan, Sekyu Direktorat Radio, Sekyu Proyek Mas Media Radio Republik Indonesia sah dan berkekuatan hukum. Dengan amar putusan tersebut, maka sertifikat abal-abal Departemen Penerangan nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 tersebut secara hukum telah berubah menjadi sertifikat hak pakai pengganti yang sah dan berkekuatan hukum. Setelah tujuannya untuk memperoleh legitimasi hukum dari pengadilan tingkat pertama berhasil, maka selanjutnya adalah bagaimana mencari upaya agar putusan pengadilan tingkat pertama tersebut bisa segera memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah van Hoij, entah kebetulan atau memang sudah direncanakan sebelumnya. Yang pasti pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung, perkara tersebut selesai dan putusannya berkekuatan hukum tetap setelah pihak penggugat yang kalah dalam perkara tersebut tidak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sampai tenggang waktu pengajuan kasasi habis. Dengan inkrahnya putusan perkara nomor 133/PDT-2009/PN.DPK tersebut, maka sertifikat hak pakai atas nama Departemen Penerangan atau RRI, yaitu sertifikat hak pakai nomor 2 Curug tahun 1981 dan penggantinya nomor 1 Cisalak tahun 1905 yang fiktif itu, dan penggantinya nomor 0001 Cisalak tahun 2007 secara hukum sah dan berkekuatan hukum sebagaimana bunyi amar putusan perkara tersebut. Dengan telah dimilikinya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana amar putusan menyatakan sertifikat hak pakai milik Departemen Penerangan atau RRI tersebut sah dan berkekuatan hukum, maka kokohlah landasan hukum Departemen Penerangan untuk mengakui dan menguasai lahan tanah Kampung Bojong Malaka milik Ibrahim dan kawan-kawan. Ambisinya untuk merampas tanah masyarakat Kampung Bojong Malaka dengan cara licik dan keji itu berhasil diwujudkan. Demikianlah paling tidak prasangka yang muncul dalam diri Departemen Penerangan atau RRI. Mereka mengira dengan amar putusan perkara nomor 133/PDT-2009/PN.DPK yang sudah inkrah tersebut, Departemen Penerangan atau RRI sudah dapat leluasa untuk menguasai fisik tanah masyarakat Kampung Bojong Malaka milik Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan. Departemen Penerangan atau RRI tidak menyadari bahwa
kendatipun amar putusan perkara tersebut menyatakan sertifikat hak pakai milik Departemen Penerangan atau RI sah dan berkekuatan hukum, namun putusan tersebut tidak dapat dieksekusi sebagai dasar dan alasan Departemen Penerangan untuk mengakui, menduduki, dan menguasai tanah hak milik adat Kampung Bojong Malaka tersebut. Mengapa demikian? Karena jawabannya ada pada episode berikut yang akan mengupas isi putusan perkara nomor 133 PDTG 2009 PNDPK secara detail dan mendalam. Oleh karena itu, simak terus riwayat Tanah Bojong ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang agar mereka tahu bahwa pemilik sah atas tanah hak milik adat Kampung Bojong Malaka tersebut adalah Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan yang pada saat ini sebagian besarnya telah jatuh kepada para ahli warisnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!